Bangun, kerja, pulang, tidur, terus ulang lagi. Kayaknya udah jadi siklus hidup kita sehari-hari ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya harus 8 jam? Angka itu datangnya dari mana? Dan di zaman yang serba canggih dan otomatis kayak sekarang, apa model kerja 8 jam ini masih relevan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Apa jangan-jangan kerangka kerja yang kita pakai sekarang ini sebenarnya cuma warisan dari zaman yang udah beda banget sama zaman kita? Jadi gini, yang perlu kita sadari adalah kerja 8 jam itu bukan aturan alam. Itu tuh sebuah rekayasa sosial yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Dulu, dirancangnya untuk para pekerja pabrik, bukan untuk kita yang sekarang kerjanya pakai laptop dan internet super cepat. Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan mulai dengan menelusuri dari mana datangnya waktu luang, terus kita selidiki kenapa waktu itu seolah-olah hilang, dan kita juga akan lihat beberapa eksperimen modern yang mungkin aja bisa jadi kunci buat masa depan kita semua. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu ya, biar paham konteksnya. Ternyata, perjalanan menuju hari kerja 8 jam yang kita kenal sekarang itu penuh dengan perjuangan loh. Selama lebih dari 1 abad, polanya tuh jelas banget. Kemajuan itu artinya kita bisa mendapatkan kembali waktu kita dari pekerjaan. Mulai dari kondisi kerja yang nggak manusiawi, sampai akhirnya lahir konsep weekend atau akhir pekan, itu semua adalah hasil perjuangan. Dan ini dia kaitan yang penting banget. Semakin produktif sebuah negara, semakin banyak waktu luang yang bisa dinikmatin sama para pekerjanya. Jadi, produktivitas dan waktu luang itu tadinya jalan bareng. Ya, setidaknya untuk sementara waktu. Nah sekarang, kita masuk ke bagian yang paling misterius. Ada satu momen di mana tren yang udah berjalan puluhan tahun itu tiba-tiba berhenti. Dan ini menciptakan sebuah teka-teki ekonomi yang dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Coba lihat deh grafiknya. Selama lebih dari 30 tahun setelah Perang Dunia, jam kerja itu turun terus, konsisten. Setiap dekade, orang-orang seolah mendapatkan kembali sebagian waktu hidup mereka. Trennya jelas banget. Dan disinilah misterinya dimulai. Sekitar tahun 1980, kurva itu tiba-tiba jadi datar. Anehnya, produktivitas kita terus meroket berkat teknologi, tapi jam kerja kita berhenti berkurang. Seolah-olah hubungan yang udah terjalin puluhan tahun itu putus begitu aja. Angka ini 4,2. Mungkin kelihatannya cuma angka kecil ya, tapi angka inilah yang mewakili waktu yang hilang dari kehidupan kita setiap minggunya. Gini penjelasannya. Kalau aja tren bagus setelah Perang Dunia itu lanjut terus, seharusnya sekarang ini kita bekerja 4,2 jam lebih singkat setiap minggu. Waktu yang nggak pernah kita dapatkan. Ini kayak semacam utang waktu luang yang belum dibayar ke kita. Terus gimana caranya kita bisa merebut kembali waktu yang hilang itu? Nah, petunjuknya mungkin ada di masa kini. Kita coba lihat ke Swedia, negara yang berani banget mencoba ide radikal, kerja cuma 6 jam sehari. Ada sebuah studi pemerintah yang keren banget di panti jompo, tempat yang kerjanya nuntut banget. Hasilnya mencengangkan. Para perawat yang kerjanya lebih singkat, ternyata bukan cuma lebih sehat dan lebih bahagia, mereka juga bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik buat para lansia. Bahkan peneliti utamanya, Bengt Lorenzon, bilang sendiri kalau kualitas pekerjaan para perawat itu meningkat. Jadi, ini bukan cuma perasaan, tapi memang hasil yang bisa diukur. Kerja lebih sebentar, hasilnya lebih berkualitas. Oke, itu kan di sektor pemerintahan ya. Gimana kalau di perusahaan swasta? Ternyata hasilnya lebih dramatis lagi. Sebuah pusat servis Toyota di sana memangkas jam kerja. Dan hasilnya, keuntungan mereka naik 25%. Karyawan jadi lebih betah dan produktivitas per jamnya justru meningkat. Mereka bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Tapi, di luar semua angka dan data itu, dampak yang paling berasa ya di kehidupan orang-orang biasa kayak Erika ini. Punya waktu buat nikmatin sore, ngurus hobi, atau sekedar kumpul sama keluarga tanpa stres. Inilah inti dari keseimbangan hidup kerja yang sebenarnya kan? Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kok bisa kerja lebih sedikit jam, malah hasilnya lebih banyak? Kedengarannya emang aneh dan nggak masuk akal. Tapi, ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya. Intinya sederhana, ini bukan soal bekerja lebih lama, tapi bekerja lebih cerdas. Tubuh kita ini kan bukan mesin yang bisa jalan terus-terusan. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita, lebih fokus, lebih kreatif, dan pastinya lebih efisien. Oke, sekarang mari kita sambungkan semua potongan puzzle ini dan lihat apa artinya buat masa depan dunia kerja. Ini bukan lagi soal pilihan pribadi, tapi soal keadilan, kesehatan, dan kemajuan kita bersama.
Dan ini bukan cuma mimpi loh. Ini adalah solusi yang sangat praktis untuk beberapa tantangan terbesar di dunia kerja saat ini. Mulai dari menghadapi ancaman otomatisasi sampai memerangi epidemi burnout, memikirkan ulang jam kerja kita adalah langkah yang sangat logis. Jadi, obrolan kita hari ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah sejarah perjuangan yang panjang. Sama seperti para pekerja di masa lalu yang berjuang untuk mendapatkan akhir pekan, generasi kita sekarang punya kesempatan untuk mendefinisikan ulang seperti apa sih minggu kerja yang adil dan manusiawi itu? Pada akhirnya, semua perdebatan ini kembali ke satu pertanyaan yang sangat pribadi untuk kita masing-masing. Kalau Anda punya 4 jam ekstra, atau bahkan 1 hari ekstra setiap minggunya, kira-kira waktu itu mau Anda gunakan untuk apa? Belajar hal baru, menghabiskan waktu dengan orang-orang tercinta, atau mungkin aktif di lingkungan sekitar? Jawabannya bisa beda-beda, tapi pertanyaannya tetap sama. Bukankah sudah saatnya kita punya kesempatan untuk memilih?